Kecuali kalau Anda katakan, oh kalau nggak ngaji sunnah bukan orang beriman. Anda berani ngomong begitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah wajibkan kita untuk menuntut ilmu untuk mendapatkan banyak kebenaran. Karena tanpa kebenaran itu kita akan selalu salah dalam langkah-langkah hidup. Padahal terkadang ada kesalahan yang nyatanya harus kita bayar dengan mahal sekali. Contoh misalnya terjadi kesalahan antara suami dan istri. Hasilnya mereka harus berpisah. Anak-anak semuanya terabaikan. Sebuah harga yang terlalu mahal untuk satu kesalahan. Jadi agama ini nggak mau kita terus mendenda atau oleh kesalahan-kesalahan kita. Dan tidaklah selamat seseorang dari kesalahan-kesalahan itu kecuali dengan kebenaran. Dan tidaklah kebenaran itu ditemukan melainkan di majelis ilmu. Maka hendaklah semangat tidak boleh surut dalam menuntut ilmu ini, karena kita harus menghimpun banyak kebenaran untuk selamat dari banyak kesalahan. Jamaah sekalian, kajian Riyadhus Shalihin malam hari ini insyaallah memasuki pembahasan dalam bab yang baru. Imam Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bab itu dengan judul bab At-tahziri min idha'is salihin wad-dha'fati wal masakin. Bab mengenai peringatan keras agar tidak menyakiti orang-orang yang saleh, orang-orang yang lemah, dan orang-orang yang miskin. Jadi ada 3 orang yang harus selalu kita perhatikan, jangan sampai menyakiti mereka. Karena menyakiti mereka mengakibatkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah orang-orang saleh. Apakah orang saleh dalam penafsir, dalam sebutan Imam Nawawi ini orang saleh secara umum atau secara khusus? Karena orang saleh dalam pengertian umum adalah setiap muslim dinamakan orang saleh. Saleh seperti itulah, saleh dalam pengertian umum itulah yang dimaksudkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Apabila seorang anak Adam telah wafat, seluruh amal-amal terputus kecuali 3 amal. Salah satunya adalah waladin saleh, anak yang saleh.
Anak saleh yang dimaksud di sini saleh secara umum, yaitu muslim. Baik. Adapun saleh secara pengertian khusus, maksudnya adalah orang-orang yang ahli ibadah. Orang-orang yang jiwanya penuh takwa, lahiriahnya jiwanya penuh iman dan lahiriahnya penuh dengan ketakwaan. Nah, pertanyaannya adalah larangan menyakiti orang saleh yang dimaksud Imam Nawawi, saleh secara umum ataukah saleh secara khusus? Jawabannya adalah orang-orang yang saleh secara khusus, yaitu orang-orang yang punya kesungguhan beribadah lahiriah dan batiniah. Dalam agama kita tidaklah seseorang dinamakan saleh kecuali dengan amal saleh. Apabila amal-amal saleh itu terhimpun dalam diri Anda, maka Anda dinamakan seorang yang saleh. Saleh dalam agama kita memiliki 3 tingkatan seperti Allah sebutkan dalam Al-Quran. Thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Lalu kami mewariskan kitab ini kepada orang-orang. Di antara mereka ada yang zalim dalam menerima kitab suci. Lalu di antara mereka ada yang menengah. Lalu di antara mereka ada orang-orang yang sabiqun bil khairat. Orang yang berlomba dalam kebaikan. Apabila Anda lihat di bagian awal atau dalam surat Al-Waqiah lah saya katakan, di situ Allah sebutkan orang-orang saleh tapi dalam pengertian khusus, yaitu al-muqarrabun dan ashabul yamin. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati. Jadi yang pertama, jangan sakiti orang-orang saleh. Yang kedua, wad-dha'fah, jangan sakiti orang-orang yang lemah. Semakin lemah seseorang dalam pandangan manusia, maka semakin Allah melindunginya. Dan semakin Allah melindunginya, maka menyakitinya berarti mengundang kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Maka dalam hadis Nabi SAW bersabda, hal tunsuruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Allah tidak memberikan kalian pertolongan dan rezeki kecuali karena kalian memperhatikan orang-orang lemah. Ini coba renungkan ayat hadis ini baik-baik. Nabi kita menegaskan, kalian tidak akan ditolong oleh Allah dalam kesulitan-kesulitan kalian. Yang kedua, Allah pun tidak akan memberikan rezeki untuk kalian illa bidu'afaikum, kecuali karena perhatian kalian kepada kaum du'afa. Jadi jangan heran kalau nanti ada dalam satu kesulitan Anda menanti-nanti pertolongan Allah, ternyata pertolongan itu tak kunjung datang. Kalau ternyata orang yang termasuk mengabaikan du'afa. Jadi lihatlah nomor 1 du'afa dalam kalangan keluarga. Yang kedua, lihatlah du'afa dari kalangan tetangga. Apabila du'afa itu ada dalam rumah, dalam keluarga besar Anda atau ada dalam tetangga-tetangga Anda, perhatian Anda kepada du'afa tersebut membuka 2 pintu untuk Anda. Pertama, pintu pertolongan Allah untuk segala kesulitan, dan yang kedua, pintu rezeki. Orang ketiga adalah wal masakin. Jangan menyakiti orang-orang yang miskin. Nah, jadi inilah 3 orang yang diperingatkan oleh Imam Nawawi melalui bab ini agar tidak disakiti. Baik, mari kita lihat ayat-ayat yang dicatat oleh Imam Nawawi untuk mengantarkan bab ini. Ayat yang pertama,
dari surat Al-Ahzab ayat yang ke-58. Allah berfirman, "Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang menyakiti kaum mukminin atau mukminat dengan hal-hal yang mereka tidak lakukan, berarti mereka telah menanggung dusta besar dan dosa yang sangat nyata. Nah, bagian awal dari ayat ini adalah tentang kasus, bagian akhir dari ayat ini adalah vonis. Kasusnya, kalian menyakiti orang-orang yang beriman. Vonisnya, kalian pendusta besar dan pelaku dosa yang nyata. Pertanyaan jamaah sekalian, orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman, pertanyaan, menyakiti dengan ucapan atau menyakiti dengan perbuatan? Ini pertanyaan. Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat, pertanyaannya, menyakiti mereka dengan ucapankah atau dengan perbuatan? Ini pertanyaan. Jawabannya tahan dulu. Perhatikan akhir ayat. Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat dengan hal-hal yang tidak ada dalam diri mereka, berarti kalian telah menanggung dusta besar dan dosa yang nyata. Dusta besar dan dosa yang nyata. Pertanyaannya sekali lagi, menyakiti yang dimaksud dalam ayat ini dengan ucapankah atau dengan perbuatan? Tentu yang dimaksudkan adalah dua-duanya, tapi terlebih utama menyakiti dengan ucapan. Menyakiti dengan ucapan ini yang lebih utama yang dimaksudkan ayat. Dari mana Anda tahu? Karena di ujung ayat Allah mengatakan faqad ihtamalu buhtanan. Kalian yang menyakiti orang beriman, berarti kalian menanggung dusta. Dusta itu bukan perbuatan, tetapi itu adalah ucapan. Baik. Jamaah sekalian dengar, menyakiti dengan ucapan lebih sakit daripada menyakiti dengan perbuatan. Misalkan ada seseorang Anda pukul, selesai. Tapi kemudian ada orang lain Anda tuduh, ini yang kemarin berselingkuh sambil mencuri lagi. Manakah yang lebih sakit? Menyakiti orang lain dengan perilaku atau menyakiti orang lain dengan ucapan? Jawabannya, menyakiti orang lain dengan ucapan lebih sakit daripada menyakiti orang lain dengan perbuatan. Maka menyakiti kaum mukminin yang dimaksudkan dalam ayat ini tentu mencakup menyakiti dengan perbuatan dan menyakiti dengan ucapan. Tetapi yang paling utama maksud ayat adalah menyakiti dengan ucapan. Sebagaimana orang-orang munafik menyakiti Aisyah radhiyallahu anha dengan tuduhan fitnah. Sebagaimana orang-orang munafik tiada henti-hentinya menyakiti orang-orang yang beriman dengan ucapan dan tuduhan-tuduhan mereka. Jemaah sekalian, kenapa Allah katakan orang-orang yang menyakiti orang yang beriman telah menanggung dusta besar? Karena jemaah sekalian, tuduhan-tuduhan terhadap orang yang beriman berbeda dengan tuduhan-tuduhan dengan orang yang tidak beriman. Misalkan Anda tuduh seorang fasik melakukan pencurian. Lalu yang kedua, Anda menuduh seorang yang saleh melakukan pencurian. Tuduhan Anda dusta. Tuduhan Anda kepada orang fasik adalah dusta, tuduhan Anda kepada orang saleh pun dusta. Tapi manakah dusta yang lebih besar dari dua dusta ini?
Jawabannya, tuduhan palsu Anda terhadap orang yang saleh lebih dusta daripada tuduhan palsu Anda kepada orang fasik. Kenapa demikian? Karena orang fasik dengan kefasikannya setengah membenarkan tuduhan tersebut. Nah, ini pencuri ini. Padahal bukan pencuri, tapi memang dia preman. Kefasikan seseorang seolah membenarkan dusta yang dituduhkan kepada mereka. Nah, maka tuduhan dusta terhadap orang fasik, tuduhan dusta kepada orang yang betul-betul saleh, sama-sama tuduhan dusta, tapi tuduhan dusta kepada orang yang saleh lebih dusta. Sehingga bobot dosanya pun lebih besar. Dalam bahasa Arab, dusta dinamakan dengan kazib. Tapi kalau dustanya sangat nyata dinamakan buhtan. Dinamakan dengan buhtan. Dalam ayat ini Anda lihat, tuduhan-tuduhan kalian terhadap orang yang beriman adalah buhtan. Sekiranya tuduhan palsu itu kepada orang fasik itu bukan buhtan, tetapi apa dong? Kazib namanya. Kazib adalah dusta, buhtan adalah dusta. Tapi buhtan adalah dusta yang sangat nyata. Kalau kazib adalah dusta yang boleh jadi benar. Nah, Imam Ar-Razi rahimahullah mengatakan, kenapa Allah tuduhan-tuduhan terhadap orang yang beriman sebagai buhtan? Kalian menuduh Aisyah radhiyallahu anha berselingkuh, tuduhan kalian adalah buhtan. Allah enggak menyebutkan tuduhan tersebut dengan kazib, tapi buhtan. Kenapa? Karena kepribadian orang yang beriman, tidak usah lisannya berbicara, kepribadiannya membantah tuduhan itu. Orang beriman yang setiap malam rukuk sujud dengan tahajud, orang beriman yang Senin Kamis berpuasa melakukan ibadah puasa sunnah. Jadi mereka hidup dalam zuhud, dituduh mencuri. Dikasih uang pun selalu ditolak, tahu-tahu dituduh mencuri. Nah, lebih lanjut lagi beliau rahimahullah mengatakan, tujuan ayat ini adalah untuk meninggikan kehormatan orang-orang yang beriman. Kalau tuduhan kepada orang-orang fasik, tuduhan palsu kepada orang fasik dinamakan kazib, tapi tuduhan palsu kepada orang-orang beriman dinamakan dengan buhtan. Dusta yang nyata. Mana faktanya? Faktanya adalah kepribadiannya. Subhanallah. Aisyah radhiyallahu anha, ketika beliau dituduh berselingkuh oleh orang-orang munafik, istri dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Abu Ayyub, kamu dengar berita tentang Aisyah?" Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, "Subhanaka, hadza buhtanun azim." Tuduhan ini adalah dusta yang sangat besar. Jadi sudahlah tuduhan ini buhtan, buhtannya pun azim. Karena Aisyah ini bukan cuma seorang wanita mukminah, beliau lebih dari itu adalah istri seorang nabi. Kalau Anda tanyakan kepada Abu Ayyub, mana buktimu Aisyah enggak berselingkuh? Saya tidak punya bukti dia tak selingkuh, tapi kepribadian dan status beliau bukti yang sangat nyata bahwa selingkuh itu enggak mungkin. Pertama, dia seorang mukminah, yang kedua dia seorang istri Nabi sallallahu. Jadi ingat, tidak selamanya fakta itu adalah fakta yang kita kenal. Kadang-kadang kepribadian seseorang lebih kuat daripada sekedar fakta.
Kadang-kadang kepribadian seseorang lebih kuat daripada sekedar fakta. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, sekiranya Anda mundur 2 ayat, ini kan Al-Ahzab ayat 58. Anda mundur sebelumnya 57, mundur lagi satu lagi ayat 56. Anda akan lihat pertalian ayat yang sangat indah. Ayat 56 Allah berfirman, ayat 56 ini tentang kebersamaan Allah dengan orang-orang yang beriman. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah malaikat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi pada ayat 56 Allah sebutkan kebersamaan Allah dengan orang-orang beriman. Allah mengatakan, aku, malaikat, orang-orang beriman sama-sama bersolawat kepada Nabi. Ya salam, aku dengan kalian bersama. Anda faham arti bersama? Kata Allah, aku sama-sama dengan kalian. Itu ayat 56. Pada ayat 57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun muhin. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan menyakiti Rasul. Menyakiti Allah dengan perbuatan mana mungkin. Tapi menyakiti Allah dengan ucapan, itulah yang dimaksudkan dalam ayat. Yang menyakiti Allah yang paling besar adalah syirik. Subhanallah, coba Anda lihat betapa, mohon maaf, jahatnya syirik itu. Kalau Anda disamakan dengan orang gila, oh, Anda pasti perang. Datanglah orang-orang musyrik menyamakan Allah dengan berhala yang gak bisa ngomong, gak bisa bicara, gak bisa mendengar, gak punya otak. Itu penghinaan paling dahsyat itu. Siapa yang dituhankan orang musyrikin? Berhala bukan? Berhala ini gak bisa bergerak, gak bisa melihat, gak bisa mendengar, gak punya otak sama sekali. Kalian menuhankan berhala, artinya kalian samakan Tuhan dengan yang gak mendengar. Kalian samakan Tuhan dengan yang gak punya otak. Kalian samakan Allah dengan yang gak bisa bicara. Kalian disamakan dengan orang yang gak punya pikiran saja kalian marah, padahal kalian tuh orang yang sangat lemah. Bagaimana Allah yang sempurna segala-galanya, kalian samakan dengan yang gak bisa melihat, gak bisa mendengar, gak punya otak. Makanya tindakan syirik, bukankah syirik itu menyamakan Allah dengan selain Allah? Anda samakan orang pintar dengan anak TK. Oh, itu penghinaan banget. Misalnya kepala DPR, misalnya kepala DPR-nya anak TK ini. Oh, itu penghinaan. Nah, lalu muncul orang-orang musyrik menyamakan Allah dengan matahari. Matahari yang gak bisa melihat, gak bisa mendengar, matahari yang mereka samakan Allah yang sempurna dengan matahari yang gak bisa apa-apa. Itu penghinaan sekali. Maka Allah berfirman, innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasul. Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dengan perbuatan, enggak mungkin, tapi menyakiti Allah dengan keyakinan, dengan ucapan dia. Wa rasulahu, dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah SAW. Apa hukuman untuk mereka? Lu'inu fid dunya wal akhirah. Mereka dilaknat dunia dan akhirat. Apa yang dimaksud laknat? Anda lihat ayat ini, ayat 57. Mereka dilaknat dunia dan akhirat, walahum adzabum muhin, dan bagi mereka azab yang hina. Coba renungkan, orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, ini kasus. Hukumannya dilaknat dunia dan akhirat. Hukuman kedua, walahum adzabum muhin, bagi mereka azab yang hina. Apa yang dimaksud dengan laknat?
at-tard wal ib'ad. Yang dimaksud dengan laknat adalah dijauhkan dari Allah. Itulah laknat. Saya mau nanya, mana hukuman yang paling berat antara dipukul atau diusir? Contoh, seorang anak yang berbuat salah lalu oleh orang tuanya dipukul. Satu. Atau yang kedua, seorang anak berbuat salah, orang tuanya memang tak memukul, orang tuanya mengatakan, mulai detik ini kamu keluar dari rumah ini. Jangan dekati rumah ini sampai aku mati. Ini namanya dijauhkan. Pertanyaan saya jamaah sekalian, mana yang lebih sakit? Dihukumkah atau dijauhkan? Itulah laknat itu. Karena laknat itu adalah at-tard wal ib'ad an rahmatillah. Laknat itu dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah. Jadi orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya dijauhkan dari kasih sayang Allah. Di mana? Fid dunya wal akhirah. Dijauhkan dari kasih sayang Allah di dunia juga di akhirat. Hukuman yang kedua, walahum adzabum muhin, dan bagi mereka azab yang hina, azab yang menghinakan. Apa yang dimaksud azab menghinakan? Kalau ada orang bersalah, saya pukul di dalam kamar, itu azab. Tapi kalau ada orang yang bersalah, saya pukul, bahkan saya telanjangi di depan orang banyak, ini menghinakan. Mana yang lebih sakit? Sekedar diazab di tempat tertutup, atau diazab dengan cara yang hina? Nah, maka Allah berfirman, orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya dilaknat, dijauhkan dari Allah, dijauhkan dari kasih sayang Allah dunia dan akhirat, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Setelah Allah berbicara tentang siapa yang menyakiti aku dan Rasulku, ayat 57, ayat 58 Allah berfirman, siapa yang menyakiti orang-orang beriman? La haula wala quwata illa billah. Jadi coba Anda lihat bagaimana Allah merangkai ayat ini, indah sekali. Ayat 56 Allah berfirman, aku, malaikatku, dan orang-orang beriman bersolawat kepada Rasul. Ayat 56 bicara kebersamaan itu. Ayat 57 Allah berfirman, siapa yang menyakiti aku dan Rasulku dilaknat, diazab. Dan Allah nggak berhenti di situ. Allah berbicara tentang orang beriman. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Siapapun yang menyakiti orang-orang beriman. Jadi sebelumnya, siapa yang menyakiti aku dan Rasulku? Lalu ayat 57 Allah berfirman, siapa yang menyakiti orang-orang beriman? Coba perhatikan betapa akrabnya orang-orang beriman ini dengan Allah. Dan betapa pula Allah akrab dengan orang-orang yang beriman. Karena Allah nggak mengatakan siapa yang menyakiti aku dan Rasulku, titik. Setelah itu Allah sambung, siapa pula yang menyakiti orang beriman. Jadi Allah tidak biarkan orang-orang beriman ini. Allah kutuk orang yang menyakiti dirinya dan Rasul, lalu kemudian terhadap orang beriman Allah berfirman, siapa yang menyakiti mereka berarti telah melakukan dusta besar. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, hubungan ayat ini dengan pembicaraan kita, dengan bab kita adalah bahwa tentu siapapun yang melakukan tuduhan palsu kepada orang-orang yang beriman, faqad ihtamalu buhtanan, mereka telah menanggung dusta yang sangat besar. Wa itsman mubina, mereka juga telah menanggung dosa yang sangat besar. Jadi dua tuduhan Allah bagi orang-orang yang menuduh orang beriman. Kata Allah, mulut kalian dusta besar dan perilaku kalian adalah dosa besar. Nah, atas dasar ayat ini hati-hati dengan tuduhan Anda kepada orang-orang yang beriman. Saya khawatir setan menghiasi keburukan
dengan alasan-alasan yang seolah baik, sehingga keburukan itu jadi kebaikan. Jaga mulut Anda. Saya tidak usahlah bicara jauh-jauh, saya bicara yang dekat aja, yaitu Anda semuanya. Kita yang udah ngaji ini sangat mudah menuduh. Sangat mudah kita menuduh. Jadi dengan ilmu 1 sendok ini, cukupkah itu modal Anda untuk dengan semena-mena menuduh? Oh, ini orang manhajnya nggak benar. Oh, ini orang bukan ahli sunnah. Oh, ini orangnya khawarij. Soal tuduh menuduh bukan kewajiban Anda. Soal tuduh menuduh itu bukan ibadah buat Anda. Tuduh menuduh ini serahkan kepada orang-orang berilmu. Kalau Anda seperti saya, sama-sama awam, tugas Anda tidak perlu buka mulut untuk menuduh. Lihat betapa dahsyat pembelaan Allah pada ayat 58 ini kepada orang-orang beriman. Kecuali kalau Anda katakan, oh kalau nggak ngaji sunnah bukan orang beriman. Anda berani ngomong begitu? Anda nggak berani. Jadi oleh sebab itu jemaah sekalian, pintu surga itu sangat banyak. Nabi kita sendiri yang bercerita, ada seorang pelacur, di mata semua orang ini penghuni neraka, tapi ternyata di depan Allah masuk surga. Gara-gara apa? Gara-gara air kepada seekor anjing. Ada seorang laki-laki sepanjang hayat tidak ditemukan melakukan ibadah, tapi selalu menghapuskan hutang piutang orang lain. Akhirnya masuk ke dalam surga. Ada seseorang, kata Nabi, bolak-balik di surga bukan karena dia puasa, bukan karena salat tahajud, bukan karena semata-mata karena dia pernah menyingkirkan duri dari jalan. Terkadang kalau kita sudah mulai menuduh orang lain, kita lupa bahwa yang punya surga adalah Allah, dan tujuan itu adalah surga. Anda bayangkan tidak, kalau Anda menuduh orang ini, oh ini orang ini manhajnya nggak benar, tahu-tahu di akhirat dia ke surga, Anda tidak. Ucapan Anda ini tanggung jawab di depan Allah. Ingat ayat ini baik-baik. Ayat ini berlaku untuk Anda yang selalu yang suka menuduh. Oh ini manhajnya nggak jelas. Allah berfirman, yang kau tuduh ini orang beriman tidak? Ya orang beriman, ya sudah, ayat ini berlaku buat Anda. Oleh sebab itu jemaah sekalian, kita yang di tahap awam ini, kunci mulut, tidak perlu menuduh. Tugas Anda cuma satu, perbaiki diri Anda baik-baik. Orang yang suka nuduh-nuduh itu biasanya tidak banyak memperbaiki diri. Dan orang yang konsentrasi memperbaiki diri biasanya nggak akan sibuk menuduh-nuduh. Tuduh menuduh di antara kita sesama orang-orang yang beriman ini satu keburukan. Itu yang membuat hati kita keras. Jadi oleh sebab itu jemaah sekalian, ayat 58 dalam surat Al-Ahzab, satu peringatan keras Allah kepada orang yang menuduh tuduhan palsu. Kepada siapa? Kepada orang yang beriman. Oh ini iya orang beriman enggak? Kalau dia orang beriman, jangan tuduh dengan tuduhan palsu. Jangan Anda batasi orang beriman itu kalau gurunya sama dengan guru saya. Kalau tidak sama gurunya dengan saya, itu bukan orang beriman. Berani Anda begitu? Jadi oleh sebab itu, saya kira ayat ini perlu kita nasihatkan ke banyak orang yang baru ngaji. Karena orang baru ngaji ini baru mendapatkan jurus, sehingga maunya berantem kemana-mana. Baru dapat jurus. Jadi oleh sebab itu jemaah sekalian, sudahlah. Hentikan tuduhan menuduh itu, karena nanti tuduhan-tuduhan Anda ini akan jadi tanggung jawab di depan Allah Azza wa Jalla.